Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum PJJ kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Pada minggu yang lalu masih materi pokok tentang toleransi dan menghargai perbedaan atau menghargai sesama. Ini kalau dalam buku paket e-digital yang sudah Bapak share ada di bab terakhir ya, bab ke 13. Ini tapi KD masuk dalam KD 3.2. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan, kalau minggu yang lalu sudah membahas tentang tajwidnya ya, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, ada dua. Yang pertama tentang dalil perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua, kandungan dalil serta perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian. Ayo kita bahas satu persatu. Simak sampai dengan selesai video ini ya. Oke anak-anak. Next, dalil tentang perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Apa dalilnya? Kalian sudah pelajari, ada dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat surat ke-49 ayat ke-13. Kemudian juga hadis nabinya terkait toleransi dan menghargai juga sudah ada di buku paketnya, nanti akan kita bahas satu persatu. Surat Al-Hujurat ini terkait dengan yang pertama contoh kosakatanya seperti syu'uban. Nah, ini artinya adalah berbangsa-bangsa. Ini yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, contoh tajwidnya an-nasu. Ini bacaan guna karena ada nun bertasid. Ini sudah dibahas ya minggu yang lalu. Kemudian hadis terkait toleransi dan menghargai. Hadis riwayat Ibnu Majah tentang pentingnya iman dan amal. Kemudian hadis riwayat Ahmad tentang pentingnya toleransi dalam Islam. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Tirmizi tentang perumpamaan seorang muslim. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang kedua tadi yang pertama ya, yang kedua ini pembahasan akan kita bahas hari ini. Kandungan dalil serta perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian. Kita akan bahas juga Bapak ulang ya. Yang pertama surat Al-Hujurat. Kita akan baca ulang lagi isi kandungannya apa saja sih, arti terjemahnya ya. Oke, bentar. Sorry. Kalian sejenak sambil nyantai ya. Ini ayatnya akan Bapak bacakan sebelumnya ya. Di buku paket kalian sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu ada wakaf ya, berhenti. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia. Ya ayuhan nas, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, ini isi kandungan yang pertama, yaitu Allah menjadikan penciptaan manusia. Yang pertama dalam ayat ini isi kandungannya adalah penciptaan manusia. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, yang kedua isi kandungannya yaitu tentang
menghargai perbedaan. Di sini ada kata berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya agar kalian saling mengenal, ya. Tujuan dari Allah menciptakan manusia berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Kemudian sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi enggak jadi patokan mau kaya mau miskin, jabatannya tinggi, ya, dia sebagai pejabat tinggi atau masyarakat biasa, itu enggak jadi patokan. Yang jadi patokan adalah ketakwaannya gitu. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Tadi menyinggung masalah hadis Nabi. Rasulullah SAW berpesan agar kita senantiasa bertoleransi dan menghargai perbedaan seperti yang disabdakan dalam hadis berikut ini. Perhatikan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah maksudnya adalah dia itu kepada Allah, ya. Tetapi Allah hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW sesuai dengan Al-Quran tadi, ya. Allah tidak melihat rupamu mau ganteng mau jelek, hartanya mau kaya mau miskin, ya, memandang amal perbuatannya, ya, amal. Tapi Allah hanya memandang amal perbuatan dan hati kalian. Oke, ini yang menjadi patokan, ukuran atau barometer. Hadis yang kedua, sebagai seorang mukmin kita hendaknya menghargai perbedaan di antara kaum mukminin, sebab sesama mukmin adalah bersaudara yang satu sama lain saling menguatkan. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Mana dalilnya tentang kita supaya bersatu, ya, apalagi ini mau 17 Agustus, ya. Baik, An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dhan. Rawahu Tirmizi. Artinya diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, antara seorang mukmin, Bapak ulangin, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini dalil hadisnya tentang persatuan, ya. Di dalam ayat Al-Quran soal Hujurat tadi isi kandungan juga tentang persatuan, ya, agar kita bersatu seperti bangunan yang kokoh, ya. Nggak mungkin rumah itu akan menjadi sempurna kalau hanya semen sama pasir saja. Harus butuh yang lainnya. Apa? Harus ada air, ya. Harus ada batu, split. Harus ada apa lagi? Besi, ya. Biar terciptalah bangunan yang kokoh. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, ini membacakan ini asar namanya. Asar itu ucapan sahabat Umar bin Khattab dan seekor burung pipit. Bapak bacakan. Pada suatu hari Umar bin Khattab melihat sekelompok anak kecil bermain dengan mengikat seekor burung pipit. Tampak burung kecil itu kelelahan dan tersiksa. Melihat peristiwa itu, Umar merasa iba kepada burung tersebut. Maka dengan serta-merta ia merajuk anak-anak itu dan membeli burung pipit tersebut. Setelah itu Umar melepas burung tersebut untuk bebas terbang di udara. Subhanallah, ya. Setelah Umar meninggal dunia, para ulama di kota itu bermimpi bertemu dengannya. Mereka menanyakan kepada beliau tentang keadaannya. Mereka bertanya, wahai Umar, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Umar menjawab, Allah telah mengampuniku dan membalas amal perbuatanku. Mereka bertanya kembali, ceritakan kepada kami perbuatan apa yang telah menjadikan Allah mengampunimu, wahai Umar.
Umar menjawab, lantas Umar menjawab, sungguhnya Allah menyayangiku karena aku pernah menyayangi seekor burung pipit. Subhanallah ya. Jangankan sesama manusia, sama hewan pun ini kita diajarkan agar berbuat baik. Seperti halnya Sayyidina Umar bin Khattab membebaskan burung pipit agar dia terbang bebas dari sangkarnya, dari orang yang telah memeliharanya. Ya boleh memelihara ya, tapi kemauan Sayyidina Umar ingin bebaskan burung tersebut ya, burung pipit tersebut. Dikarenakan amal perbuatan Sayyidina Umar itu membebaskan burung pipit, ternyata Allah ampun dosa Sayyidina Umar. Inilah yang dikatakan adalah berkasih sayanglah kalian kepada makhluk yang ada di bumi, maka akan memberikan kasih dan sayang makhluk yang ada di langit. Subhanallah ya. Oke, next kita kembali ke powerpointnya ya. Baik, sekarang yang kedua, kandungan dalil serta perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian. Apa saja sih bentuk-bentuk contohnya? Oke, next kita lanjutkan. Yang pertama, kandungan dalil perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Yang kedua, contoh perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Contohnya apa saja bentuknya. Yang ketiga, hikmah perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Ini akan kita bahas terkait masalah kandungan dalil serta perilaku toleransi dan menghargai perbedaan dalam keseharian. Oke, next. Satu-satu kita bahas terkait tentang kandungan dalil perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Ini kita akan bahas proses penciptaan manusia. Jadi bahasan tentang dalil Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Ayat 13 maksudnya itu tentang proses penciptaan manusia. Ini si kandungannya. Yang kedua, perintah saling mengenal, tadi lita'arofu. Kemudian yang ketiga, perintah menghargai perbedaan. Karena ada kalimat syu'ubau waja'alnakum syu'ubau wa qabaila lita'arofu. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalil perintah menghargai perbedaan. Kemudian contoh perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Ada 3 kategori juga. Pertama, toleransi di rumah, toleransi di sekolah. Yang ketiga, toleransi di masyarakat. Kita akan satu-satu contohkan apa saja bentuknya. Yang ketiga, tentang hikmah perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Isinya adalah mewujudkan negeri yang damai. Tentu ini tujuan hikmah dari kita berbuat perilaku toleransi dan menghargai perbedaan agar mewujudkan negeri yang damai ya, yang adil, yang makmur, yang sentosa, yang aman dan damai. Oke, yang kedua, menjalankan ajaran agamanya. Oke, sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing tentunya. Oke, next, contoh perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Yang pertama di lingkungan keluarga dulu ya. Apa sih bentuknya? Nah, yang pertama, bertutur kata sopan kepada orang tua ya. Awas ketika kita berucap, jangan sampai orang tua kita sakit hatinya dengan mendengar ucapan-ucapan kita sebagai anak ya. Oke, kita diajarkan agar bertutur kata yang sopan kepada orang tua ya. Allah dalam Al-Quran juga menegaskan bahwasannya wala tanharum ufi wala tanharum waqul lahuma. Nah, ini nih kalimat waqul lahuma qaulan karima. Nah, dan bertutur katalah dengan sopan kepada orang tuamu ya, dengan santun ya, sopan santun, dengan tata krama ya, dengan adab yang baik tentunya, dengan akhlak yang baik yang mulia ketika berbicara kepada orang tua ya. Kalau meminta duit ya dengan kata yang baik juga ya. Disinggung lah, dirayu, dipuji. Papa kayak artis bintang film itu tuh siapa? Jeremy Thomas. Itu mah artis jadul ya. Baik, banyaklah ya triknya. Kemudian menghormati hak dan kewajiban antara anggota keluarga, Kalian punya adik, punya kakak tentunya. Sebagai kakak ngalahlah dengan adiknya. Sebagai adik, ya punya kakak jangan dimanfaatkan dengan hal yang tidak baik. Alhamdulillah bisa berbagi. Bisa tanya kepada kakak ketika ada pelajaran tidak
faham. Ya, banyak sekali contohnya. Oke, itu dalam keluarga saling membantu tentunya. Oh, ada tugasnya masing-masing. Misalkan ditugaskan oleh orang tua. Nih kakak, kamu nyuci baju ya, adik kamu nyuci piring misalkan, contoh ya. Itu udah ada tugas masing-masing, ya udah ya. Jangan yang tadinya tugas adik dikejar kakak adik, nggak saling ini. Kalau mau gotong royong kerja bakti, monggo silakan selesaikan dengan baik ya, dengan cara yang baik. Oke. Kemudian contoh di lingkungan sekolah apa sih? Mendengarkan pendapat teman dalam berdiskusi. Ketika ada teman yang berdiskusi kerja kelompok, kita jarangnya nanti insya Allah kita akan tatap muka terkait dengan vaksin sudah di atas 70% ya. Maka yang belum vaksin, nah ini iklan sejenak nih ya, Bapak ingatkan kembali ya, ini terkait dengan pembelajaran tatap muka. Maka kalian vaksin lah yang belum ya. Yang sudah vaksin 1 ya lanjutkan ke vaksin kedua, selesai ya. Nanti akan dipinta oleh Dinas Pendidikan laporannya, datanya, bahkan buktinya ya. Oke, kita langsung next, lanjut tentang di lingkungan sekolah. Jadi jangan kita membuli teman ketika wah dia tampil presentasi tentang materi yang ditugaskan oleh Bapak dan Ibu guru, penyampaiannya, isinya dan lain sebagainya, mereka berani tampil aja, itu luar biasa ya. Ini ada teman yang membuli ya, jangan sampai seperti itu ya, karena ini bukan contoh dari toleransi atau menghargai perbedaan. Kalau menghargai perbedaan, kita dukung teman kita yang berdiskusi, apapun dia menyampaikan aspirasinya, isinya tentang materi yang sudah ditugaskan itu. Oke. Atau nanti ada tugas, mohon maaf, perlombaan ya. Nah, ini perlombaan harusnya mendukung kalian. Oh, hasil ide kreatif kalian masing-masing luar biasa. Ada teman yang meledek ya, meledek dengan kata, membulinya dengan kata-kata yang mungkin sedikit menyakitkan hatinya. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, karena ini bukan contoh orang yang menunjukkan orang yang menghargai perbedaan atau toleransi. Baik, banyak sekali contohnya. Kemudian di lingkungan sekolah ini tidak mengganggu teman saat ujian ya. Ketika ujian jangan mengganggu atau mengerjakan tugas. Kemudian contoh di lingkungan masyarakat apa saja sih? Yang pertama, menjaga kerukunan antar tetangga. Ketika bertetangga, ada tetangga depan ya yang sedang mungkin membutuhkan pertolongan, yuk kita bantu. Oh, dia lagi kena musibah, orang tuanya meninggal, oh kita bantu apa, baik tenaga, pikiran maupun harta. Kalau bisa harta ya harta, nggak bisa ya pakai tenaga, apa ngangkatin bangku, ngeberesin ininya untuk acara tahlilan atau masang tenda ya, karena masyarakat akan mengunjunginya misalkan. Nah, itu banyak sekali contohnya. Kemudian memberi kebebasan umat agama lain beribadah. Jadi kita sudah ada dalilnya dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukmu agamaku, untukku agamaku, untukmu agamamu. Artinya sesuai beribadah sesuai dengan kepercayaan keyakinan masing-masing. Jangan yang Islam mengganggu ibadahnya orang yang non muslim, atau yang non muslim mengganggu ibadahnya orang muslim ya. Ketika Natalan, biarlah orang-orang non muslim ya yang merayakannya, kita jangan mengganggu sehingga di dalamnya mereka gelisah ya, orang-orang non muslim. Ini masalah keyakinan, soalnya ini kontroversi dan sangat sensitif sekali. Udah, kita bebaskan doanya, ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dalam Islam kita ini dianjurkan sekali ketika kita beribadah dengan tentunya diajarkan dalam berjamaah. Sholat berjamaah itu menunjukkan persatuan ya. Dengan keyakinan kita secara orang muslim hanya menyembah kepada Allah, iya karena berdua, iya karena sa'in. Itu dalilnya jelas dalam surat Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jangan sekali-kali meminta pertolongan atau menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Kemudian hikmah
perilaku toleransi dan menghargai perbedaan. Apa sih hikmahnya orang yang berperilaku baik, menghargai perbedaan, ya, menghargai toleransi? Hikmahnya toleransi dan menghargai perbedaan ini yang pertama menghilangkan konflik antar golongan dan kelompok, ya, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Tadi contohnya ya, ketika kita bisa menghargai perbedaan, oh iya dia karakternya begini orangnya, oh dia maunya begini, oh, ya udah, ya. Perbedaan itu membawa rahmat, ya. Jangan jadikan perbedaan itu membawa azab atau siksa. Nauzubillahi min zalik. Lana amaluna walakum amalukum. Amal kami, amal kamu. Ini dalam satu lingkup seiman dan seagama. Oke. Ini tujuan yang pertama, menghilangkan konflik antar golongan dan kelompok. Kemudian yang kedua, mewujudkan negeri yang damai. Tentu orang yang menghargai perbedaan, Allah akan turunkan keberkahan dari atas langit, keberkahan dari dalam bumi, ya. Sehingga negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang mendapatkan ampunan Allah, negeri yang diberkahi Allah, negeri yang mendapatkan kasih sayang rahmat Allah, negeri yang thayyibun, wa baldatun thayyibun, yang baik luar biasa, ya. Wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuninya orang-orang yang berada di dalamnya suatu negeri itu, kalau mereka bisa mewujudkan toleransi dan menghargai perbedaan terhadap sesamanya. Oke, next, tujuannya, hikmahnya, hikmah perilaku toleransi dan menghargai perbedaan yang ketiga ini menjalankan ajaran agama, sehingga menjalankan ajaran agama bagi penganut agama apapun itu, di kita muslim bisa tenang karena nggak diganggu sama yang lain, atau agama yang lain nggak diganggu oleh kita orang muslim. Udah masing-masing tadi ya, udah ada keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Oke, menjalankan agama, ajaran agamanya bisa tenang, terus bisa memperkuat tali silaturahmi. Ini hikmah yang keempat, ya. Dengan adanya perbedaan, toleransi memperkuat tali silaturahmi. Al-jama'atu barokatun. Berjamaah, berkumpul itu membawa keberkahan. Keberkahan itu kebaikan-kebaikan. Silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya, memperpanjang usia, ya, usianya, umurnya maksudnya menjadi berkah. Kemudian juga mendatangkan rizki dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya, mempererat tali persaudaraan atau memperkuat tali silaturahmi, hikmah dari toleransi dan menghargai perbedaan. Oke, terima kasih sekian dan terima kasih. Ma'akumun najah wa taufik. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, petunjuk, bimbingan Allah, diberikan pemahaman ilmu, diberikan keselamatan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk meraih kesuksesan dalam belajar. Insyaallah, mudah-mudahan kali ini kajian atau pelajaran materi pokok kalian memahaminya, dan insyaallah minggu yang akan datang akan langsung penilaian harian atau pengetahuan, pengambilan nilai pengetahuan, ulangan harian ataupun penilaian harian. Terima kasih, mohon maaf, dan insyaallah tugas kalian, ya, hari ini adalah silakan kalian rangkum video ini, ya, rangkum video ini, dan hasil rangkumannya kalian upload dalam bentuk file PDF atau Word lewat via Google Classroom, atau tidak bisa Classroom, email yang akan Bapak kirimkan, ya, di bawah ini nih, ya. Oke. Dan terakhir, jika tidak bisa lagi, tinggal upload fotonya melalui Classroom, ya. Oke, ditulis di buku catatan, ya, kemudian difoto upload. Kalau tidak bisa, itu opsi ketiga terakhir, pilih salah satu saja. Oke, terima kasih. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.